kalau bisa disampaikan dalam waktu yang tidak panjang gitu sebelum interviewer kamu lose interest. First question, can you please introduce yourself? Tadi Adlin kayak, I'm so ready to tackle cardiovascular disease in Indonesia. I love that. Nah, kalau yang dari aku dapat, karena aku sebelumnya juga daftar beasiswa lain ya, Chevening, aku mendapatkan bahwa aku pikir tujuan wawancara itu untuk mengeksplorasi 3 hal. Yang pertama, apakah Indonesia butuh untuk investasi di bidang yang kita ingin fokuskan, yang kita ingin jalani gitu. Yang kedua adalah apakah kita bisa thrive di program yang ingin kita jalani, karena challenging loh untuk menyelesaikan program di luar negeri, challenging karena beda banget sama Indonesia gitu. Yang ketiga, apakah kita dapat berkontribusi terhadap interestnya LPDP atau pemberi beasiswa tersebut, which is kepentingan Indonesia kalau dalam konteks LPDP. Kalau konteks Chevening mungkin how we can bridge UK's and Indonesia's relationship in the future gitu. Nah, tips umumnya nih ya, langsung ke dagingnya. Memberikan jawaban yang bernas itu artinya padat, singkat, logis artinya menjawab pertanyaannya dengan concise, sesuai dengan pertanyaannya, dan konkret diiringi dengan evidence gitu. Maksudnya impact-nya nyata dan terukur kalau bisa. Nah, biasanya aku akan sarankan untuk menjawab dengan pattern seperti ini. Yang pertama, thesis statement-nya apa? Yang kedua, supporting evidence-nya apa? Dan kalau bisa disampaikan dalam waktu yang tidak panjang gitu sebelum interviewer kamu lose interest gitu. Kalau bisa 2-3 menit gitu. Kalau untuk introduction mungkin less than 2 minutes gitu. Tadi Adlin udah bagus banget, aku especially suka banget bagian introduction-nya. Nah, lalu tips yang kedua, ini tips konkretnya ya. Kamu bikin catatan yang berisi poin-poin jawaban yang udah kamu siapkan terhadap pertanyaan yang sering keluar, frequently asked questions. Aku yakin sekarang awardee udah banyak yang bikin video, bikin mock-up interview di YouTube. Kamu cari aja, banyak banget. Kamu list pertanyaannya satu-satu yang sering keluar, abis itu kamu develop sendiri poin-poin jawaban kamu. Mulai dari yang sering keluar sampai worst case scenario. Kamu tanya diri kamu paling takut ditanya apa? Kalau dulu temanku paling takut ditanya, kenapa kamu mau ambil program di luar negeri? Padahal di Indonesia ada programnya gitu. Kan kayak kalau LPDP bayarin 1 orang ke luar negeri itu sama dengan LPDP bayarin 30 orang ambil master di dalam negeri, which is kayak kenapa gitu. Jadi kamu harus bisa argue gitu. That's why kamu perlu banyak riset dan kontemplasi, karena riset aja nggak cukup, karena belum tentu ada orang yang udah pernah ngambil jalan yang kamu ambil. You can be the first person. Dan itu butuh kontemplasi sih. Terus yang ketiga, siapkan bukti fisik pendukung, misalnya skema, paper yang pernah kamu tulis, piagam, atau buku. Misalnya kamu ditanya, oh kamu emang udah pernah melakukan apa? Oh iya, saya udah pernah nulis buku ini Bu, gitu. Karena tadi saya fokus di bidang ini gitu. Untuk menunjang argumen kamu. Jadi konkret. Yang keempat, latihan. Karena nggak bohong sih, latihan tuh penting banget, dan kamu harus latihan sama orang mentor yang empati lah sama kamu, yang kayak bisa relate sama apa yang what you fight for, dan orang-orang yang kamu percaya. Kalau bisa ada salah satu dari mereka yang beda bidang, supaya just to ensure apa yang kamu omongin bisa dimengerti oleh orang dari bidang yang awam gitu. Kayak misalnya waktu itu aku mock interview sama temenku yang kerjanya di consulting, ada yang kerja di ekonomi, ada yang kerjanya di arsitektur gitu, kayak nggak ada hubungannya sama sekali sama stunting gitu kan. Tapi kayak when they understand, kayak aku bisa lebih confident ketika interviewerku bukan berasal dari bidang yang sesuai sama bidangku gitu. Good afternoon, Adlina. My name is Dinarda. I will be the one who interview you today
First of all, congratulations on reaching the second stage of the LPDP selection process. It's been tough ya pasti ya. Okay, so for the first question, can you please introduce yourself? All right. Thank you very much, Mrs. Didi, for the opportunity. I'm very grateful to be here. My name is Adlina Zahra. You can call me Adlin. I am a medical doctor and I'm ready to tackle cardiovascular disease in Indonesia through prevention approach. So right now I'm working as a junior lecturer at my Faculty of Medicine, Islamic State University, responsible for making learning materials about cardiovascular and respiratory healthcare. And after experiencing working in different kind of settings, I see the same pattern. I see that most of my patients and most of my fellow clinicians only focus on prevention. Meanwhile, it is very important to emphasize on prevention. That's why I pursued to continue my master's degree in cardiovascular sciences in the University of Glasgow, where I could emphasize and learn deeper in the prevention side of cardiovascular disease. Thank you. Nah, lalu tadi kita masuk ke poin apa yang diwawancara ya. Yang pertama, perkenalan diri. Goalnya adalah set the tone for the whole interview. Make them remember you. Saranku adalah kalimat pertama adalah satu punchline yang bombastis. Yang supaya kayak kalau dia tahu dia dengar di Narda, oh dia ingat stunting, dia ingat neonatal mortality gitu. Padahal kayak bad vibes abis gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia ingat. Nah, kamu bilang aja my name is apa, I am apa, who wants to apa in Indonesia. Tadi Adlin kayak I'm so ready to tackle cardiovascular disease in Indonesia. I love that. Terus kamu bisa jelasin latar belakang akademik dan profesional. Terus kamu bisa bridge dengan oh ya, it makes me realize the importance of gap apa yang mau kamu address di Indonesia. That's why I want to study, tujuan studi kamu apa, which I've already applied atau got an LOA from. Kalau kamu belum ngapa-ngapain ya udah sampai tujuan studi aja.